Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demam berdarah Dengue atau DBD. Pengertian demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit akibat gigitan nyamuk pembawa virus Dengue. Penyakit ini menyebabkan gejala demam tinggi dan flu. Jika tidak ditangani dengan tepat, demam berdarah beresiko mengancam nyawa. Demam berdarah terbagi menjadi dua jenis, yakni demam Dengue atau Dengue fever dan demam berdarah Dengue atau Dengue hemorrhagic fever. Perbedaan antara kedua jenis demam berdarah tersebut adalah adanya kebocoran pembuluh darah pada demam berdarah Dengue, sedangkan pada demam Dengue tidak. Demam berdarah umumnya menyerang pada anak-anak berusia kurang dari 15 tahun, tetapi juga bisa terjadi pada orang dewasa. Penyebab dari DBD. Demam berdarah disebabkan oleh virus Dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus Dengue masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk tersebut. Biasanya nyamuk ini menggigit di pagi dan sore hari. Virus Dengue terbagi menjadi 4 tipe, yaitu DenV1, DenV2, DenV3, dan DenV4. Ketika seseorang terinfeksi salah satu tipe virus Dengue dan berhasil pulih, maka tubuhnya akan membentuk kekebalan seumur hidup terhadap tipe virus tersebut. Faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena demam berdarah adalah tinggal atau bepergian ke daerah tropis. Demam berdarah juga lebih berisiko dialami oleh bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh lemah. Gejala dan komplikasi DBD. Gejala demam berdarah yang paling umum dijumpai adalah demam yang disertai dengan sakit kepala, hilang nafsu makan, mual, dan muntah. Kondisi ini juga dapat ditandai dengan ruam kemerahan, nyeri di bagian belakang mata, nyeri otot, dan pembengkakan pada kelenjar getah bening. Penderita DBD umumnya sembuh sekitar 1 minggu kemudian, namun pada beberapa kasus kondisi penderita dapat memburuk dan bisa berakhir dengan syok. Pencegahan DBD. Yang pertama, vaksin Dengue. Demam berdarah derajat berat yang menimbulkan Dengue shock syndrome dapat dicegah dengan pemberian vaksin Dengue. Vaksin ini dapat diberikan pada anak-anak dan orang dewasa usia 9-45 tahun sebanyak 5 kali dengan jarak 6 bulan. Yang kedua, pemberantasan sarang nyamuk. Selain dengan vaksin, demam Dengue dapat dicegah melalui pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. PSN dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dalam jeda 1 minggu. Dilakukan pengasapan sebanyak 2 kali bertujuan untuk membunuh jentik nyamuk yang tidak dapat dibasmi pada saat pengasapan pertama. Metode PSN lain yang dimaksud adalah 3M, yang mana 3M itu adalah menguras, menutup, dan juga mengubur. Selanjutnya yaitu diagnosis DBD. Dokter akan menanyakan keluhan yang dialami dan riwayat terjadinya demam berdarah di tempat tinggal pasien. Jika ditemukan tanda dan gejala yang mengarah ke demam berdarah, dokter akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan secara menyeluruh untuk mencari tanda-tanda seperti ruam pembesaran kelenjar getah bening atau pembesaran organ hati. Dokter juga dapat melakukan tourniquet test dengan alat pengukur tekanan darah. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa rapuh pembuluh darah pasien untuk mengalami pendarahan. Dokter juga dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pasien demam berdarah seperti hitung darah lengkap, pemeriksaan antigen, pemeriksaan serologi, dan juga pemeriksaan fungsi hati. Baiklah, yang selanjutnya yaitu epidemiologi DBD. Epidemiologi demam Dengue atau Dengue fever menjadi beban kesehatan dunia karena penyebaran penyakit virus dengan vektor nyamuk Aedes aegypti ini terjadi paling cepat di dunia. Penyakit ini umumnya lebih sering ditemukan pada wilayah tropis dan subtropis. Beberapa bagian negara seperti Amerika Selatan, Afrika, Timur Tengah, dan Asia merupakan beberapa area endemis Dengue. Deteksi demam Dengue yang cepat dapat menurunkan tingkat fatalitas menuju demam Dengue berat sampai di bawah 1%. Baiklah, yang terakhir yaitu pengobatan. Berdasarkan tingkat keparahan demam berdarah, pengobatan diberikan kepada pasien dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengobatan demam Dengue. Tidak ada metode khusus untuk menangani demam Dengue. Pengobatan yang dilakukan adalah untuk meredakan gejala dan mencegah infeksi semakin memburuk. Dokter akan menyarankan kepada pasien untuk cukupi cairan tubuh dan juga untuk konsumsi paracetamol dan gunakan obat nyamuk lotion atau kelambu di kamar. Yang kedua yaitu pengobatan demam berdarah Dengue. Apabila demam Dengue berkembang menjadi demam berdarah Dengue, pasien perlu dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dokter akan memberikan cairan infus dan memantau pasien dengan ketat, mulai dari denyut nadi, tekanan darah, hingga jumlah urin yang dikeluarkan oleh pasien. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai DBD. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.